Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para sahabat-sahabat ya yang selalu mengikuti Matomblo channel ya. Hari ini alhamdulillah kita masih diberi kesehatan ya. Masih diberikan kepanjang umur, masih mendapatkan rezeki yang halal walaupun rezeki yang secukupnya ya. Untuk para sahabat-sahabat juga mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan juga tetap diberikan kesehatan, amin ya. Mudah-mudahan juga dilimpahkan rezeki-rezeki dari manapun datangnya ya, karena rezeki itu Allah yang mengatur rezeki kita. Yang penting kita ini usaha ya, berusaha untuk mendapatkan sebuah rezeki. Untuk sahabat-sahabat yang dimanapun kalian berada ya, mau di Indonesia, ini seluruh Indonesia, di Malaysia, luar negeri seluruhnya ya, saya mengucapkan alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Si Raja Preman Ki Slamet sudah tobat yang sadar, walaupun masih katakanlah dalam pantauan. Tapi yang jelas para sahabat-sahabat dari Matomblo ya sudah lihat jelas video-videonya Ki Slamet ya. Memang Ki Slamet sepertinya sudah sadar ya, karena Tyson ponaknya sendiri itu sudah hajar habis-habisan Sompong, Sopeng dan yang lainnya. Itu Ki Slamet sendiri yang memberikan pelajarannya, menghantamnya ya. Tetapi kita tetap juga harus waspada, karena kewaspadaan itu penting kawannya. Karena obatnya seseorang itu harus dari hati ya. Karena begini kawan ya, Ki Slamet ini mudah-mudahan tidak membuat akal yang licik lagi kawan-kawan ya. Jangan seperti ular berbisa deh ya. Makanya Bang Rey bilang tetap kita mengikuti, memantaunya, tetapi kita tetap bersahabat, tidak membuat Ki Slamet ini tersinggung ya. Memantau dalam arti kata kita berteman, kita melihat gerak-geriknya, terutama dengan saudara Tyson dan Ompong Subengnya, karena ada tali darah antara si Tyson, apalagi Tyson itu ada tali darah dengan Ki Slamet ya. Sedangkan si Ompong itu sepertinya masih punya kaitan perguruan di dusun dulu. Jangan-jangan, mudah-mudahan jangan-jangan, tapi jangan-jangan Ki Slamet ini ya malah mau menyelidiki, masuk ke dalam tempat kita ini, tempatnya Bang Rey ini, mau nyari ke kelemahan timnya ya. Apa kalau untuk memecah belah, entah apa dia di mengadu domba ya. Kita tetap awasi ya Ki Slamet itu. Apalagi kemarin dengan dipinjamkannya, istilah dikata diberikan ini ya, HP dia untuk memantau katanya ya. Ki Slamet itu sempat menolaknya ya, menolak, tetapi Bang Rey tetap kasihkan ya, kasihkan untuk memantau katanya. Kalau benar-benar Ki Slamet ini tobat, itu kan suatu taktik juga dari kami tim Bang Rey ya, supaya perjalanan Ki Slamet ini terus terpantau ya, saat bertemu dengan Tyson, dengan Ompong, dengan Supeng, dengan anak buahnya lain itu terpantau ya. Mudah-mudahan Ki Slamet ini tidak tahu nih pemantauan itu kan. Ya ini kawan-kawan, saya masih di rumah ya, santai. Saya sementara akan berangkat ke tempatnya pemerintah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Alhamdulillah kamu bertamu ke sini. Ya duduklah yang benar lah, duduk yang sopan yang benar. Ya udah sih, Matomblo. Kayak apa? Saya coba duduk kayak gini aja. Terjadi permusuhan lagi di antara kita desanya karena kamu Ki Slamet sudah berada di tempat kami. Jadi kami ini sekarang ini nggak mau istilahnya clash lagi dengan kamu. Cukup nanti kamu katanya yang akan bereskan kalian. Ya kami sebenarnya menunggu ya. Saya kesini untuk menanyakan di mana keberadaan Ki Slamet. Saya belum bertemu langsung. Saya mendengar kabar kemarin dia sudah menghajar Matompong segala macam. Saya mau menanyakan apa maksudnya.
Sedangkan dia tahu bahwa Matompong Supeng itu udah sahabat-sahabat saya. Yang jelaskan begini, saya jelaskan dulu sama kamu Tisan ya. Sekarang ini Ki Slamet sudah ikut di Bang Rey. Kami nggak ada, kami ingin memantau-mantaunya nggak ada. Ki Slamet Membujuknya kan, itu kalian yang membujuknya. Nah, saya cuma mau minta informasi ini. Di mana keberadaan Ki Slamet? Saya udah mencari ke hutan, dia nggak ada. Ya mungkin Ki Slamet itu lagi mengintai kalian, mengintai perbuatan kalian. Saya mengintai. Sudahlah, saya tidak mau bermusuhan di sini. Nah, saya belikan kamu rokok. Sama seperti rokok kamu biasa itu kan? Tidak usahlah Tisan, kamu tidak usahlah kamu membeli saya rokok. Saya masih beli sendiri, ya. Saya masih bisa beli walaupun rokok, sekedar rokok itu kalau Ya ada. ini apa salah kamu, jangan menolak rezeki. Saya ini sudah membawakan kamu dengan niat baik ini. Alhamdulillah dengan kebaikan kamu. Alhamdulillah dengan kebaikan kamu. Semoga hati kamu juga terbuka untuk berbuat baik, Tisan, ya. Masalah Ki Slamet, dia pamit kemarin dengan tim, dia akan pulang ke hutan. Kalau masalah kamu mencarinya sekarang dia nggak ketemu, ya harusnya lebih tahu itu kamu sebagai ponaannya. Saya Harusnya dia kesini pulang ke tempat kamu. mau menanyakan, kamu pasti ada kemarin di tempat lokasi pertempuran, katanya Ki Slamet yang ngomong itu. Saya mau menanyakan, itu tuh fitnah kalian atau memang Ki Slamet? Atau jangan-jangan justru Rey itu yang mengajar para sahabat-sahabat kami dan kalian mengatakan Ki Slamet? Tisan, kamu tuh harus jelas, apalagi kalau kamu itu sudah ikut dengan tim Bang Rey, harusnya dia itu kamu tuakan, kamu hormati, ya, seperti Ompong menghormati, kamu menghormati, Supeng menghormati. Jangan kamu membangkang dia, sama saja kamu melawan guru kamu. Justru itu Matomplo, karena perbuatan kalian dan si Rey yang menghasut uang saya itu, makanya sekarang jadi begini. Dengar, karena kemarahannya Ki Slamet dengan kamu membangkang. Pertama, kamu tidak mengembalikan pusaka, kamu mempermainkan dia, dan juga kitab yang kalian pelajari. Itu sejelas, Bang Rey tahu kalian mempelajari kitab itu. Ya, pulangkanlah ke Slamet. Karena Ki Slamet ini katanya malah dengan Bang Rey, kalau kamu pulangkannya, kamu akan diberi pelajaran nanti dengan kita. Belajarlah dengan dia. Licik ya kalian itu, ha? Kalian itu licik, berusaha keras membujuk Ki Slamet agar mengambil pusaka dan kitab itu dari kami, agar hidup kalian merasa lebih tenang, ha? Ya ada, Tisan. Nggak kerasa keganggu, Tidak ada rasa khawatir. Dari dulu juga tanpa ada Ki Slamet pun kami ini tenang, ya. Yang tidak tenang itu jiwa kalian, ya. Sekarang Ki Slamet tenang. Yang tidak bikin tidak tenang malah kalian sama Ki Slamet. Kalau kami sudah tenang, walaupun kami banyak masalah, karena kami hanya membantu masyarakat. Jadi kalian benar-benar percaya bahwa Ki Slamet itu sudah benar-benar 100% ikut kalian? Alhamdulillah, ya. Percaya ke Matomplo kalian dan si Rey itu? Kami ini nggak Matomplo, ini kubocorkan. Dengar kau ya, Ki Slamet itu hanya mencari situasi yang tepat untuk menghabisi si Rey itu, nah, dan kalian para itu tuh. Ini saya bocorkan langsung, kamu sampaikan dengan Rey itu. Nggak ada mungkin ceritanya yang namanya Ki Slamet itu mau tobat. Yang jelas sekarang Tisan, ya, Ki Slamet ada di pihak kami. Yang jelas begitu. Untuk sekarang ini kami tahu Ki Slamet ini ingin berbaik, malah ingin mengajar kalian. Sebenarnya kami tahu nggak mungkin Ki Slamet akan menghajar kamu karena kamu ponakannya. Tetapi dengan kemarin sih Ompong dihajar Bapak Belur sama Ki Slamet, kami yakin bahwa Ki Slamet punya rasa kesadaran. Dan kau juga ikut sadar. Kami sadar Matomplo, saya juga ikut sadar, ha? Lalu siapa yang akan mengganggu kalian kalau saya sadar, ha? Kami nggak perlu kita diganggu, Tisan. Kita ini perlu kedamaian. Ikut bersama kami, malah di kami damai. Ya, malah sahabat-sahabatnya di situ tuh ikut senang. Kamu malah bikin kalian senang, tapi tidak dengan saya, Matomplo. Kami sudah mempunyai rencana besar, Matomplo. Dengan Tisan, ya. Dan Ki Slamet, asal kamu tahu, dan Ki Slamet ikut ada di dalamnya.
Dalam rencana kami, strategi kami untuk menghabisi kalian semua itu. Kamu tidak kapok-kapoknya Tisan datang ke tempat saya ini bukan secara baik-baik. Kamu saya datang secara hormati. Duduklah yang baik. Ki Slamet juga saya pernah bawa ke sini. Jadi kalian pikir Ki Slamet menghajar Mat Ompong, menghajar saya, menghajar yang lain-lain itu, kalian pikir itu sungguhan? Itu hanya sandiwara kami, Mat Ompong. Sudahlah Tisan. Kalau mungkin kamu nggak datang, mungkin sudah habis kepada anak buah kamu itu. Si Ompong sudah menjerit-jerit minta ampun sama Slamet. Harus kamu tahu itu. Kami sudah ada bersandiwara sekarang, Mat Ompong. Kalau kami harus seperti itu agar yakin di depan Red. Kau sampaikan dengan Red itu. Itu adalah bagian dari kalau strategi keperluan kami. kamu di sini hanya untuk mencari keributan, mencari keselamatan, mending kamu pergi dari sini. Aku tahu kamu tidak membawa senjata di sini, ha? Aku tidak belum membawa pusaka, Pulangkanlah tidak membawa. baik-baik, Tisan ya. Itu pusaka dengan kitab itu, pulangkanlah kepada Ki Slamet. Kami tidak akan mengambilnya. Untuk apa kami pelajari ilmu seperti itu? Itu akan saya kembalikan. Kalau seperti kalian dan Ray itu sudah habis. Sudah tidak ada lagi di muka bumi ini. Paling kembalikan dengan Ki Slamet. Ya kami mungkin tidak akan ada di muka bumi ini selamanya Tisan. Tapi takdir Allah itu, nyawa seseorang itu ada di tangannya Maha Kuasa. Ya, bukan itu. di tangan kalian. Kami yang akan menyambut nyawa kalian satu persatu, Kami dan pusaka dan kitab itu, yang akan menyambut nyawa kalian persatu. Dengar Tisan, ya, jangan mengambil alih pekerjaan malaikat. Yang menyambut nyawa itu setahu saya Allah itu memerintahkan malaikat, bukan orang seperti kalian. Memang yang pencabut nyawa itu adalah ada tugasnya dari malaikat, tapi perantaranya lewat kami yang akan menepas leher kalian. Sudah Tisan. Lalu malaikat menyelesaikan tugasnya. Manusia seperti kamu ini sebenarnya kalau bukan ada Ki Slamet sudah habis. Sudah habis dari dulu Tisan. Dari dulu kau bilang seperti itu, tak perlu kau hargai Ki Slamet, habis sih. Apa? Kami Ki Slamet sudah sadar apa yang mau dihabisin. Kami hanya ingin kau itu ke sama sesuatu. Mana ilmu yang sudah kau pelajari dari kitab itu? Tanpa senjata kau akan mampus. Lu matomblo. Sudahlah Tisan. Aku masih terlalu memberi kamu kesempatan, Tisan ya. Aku selalu memberi kamu kesempatan. Ingat Tisan, aku terus memberi kamu kesempatan. Aku datang ke sini untuk menanyakan agar kau sadar. Di mana Ki Slamet, Matomblo? Tapi seperti ini, aku sudah datang membawakan bikisan. Kamu harus tahu, Tisan, Ki Slamet itu saudara kamu. Di mana tempat tinggalnya? Tapi saat ini mereka dia sudah bergabung dengan kalian, Matomblo. Ya mungkin dia lagi. Saya sudah keliling di hutan-hutan, nggak ada dia. Kami setiap menemui Ki Slamet. Ki Slamet selalu bertapa, dia menenangkan diri. Kalian ini yang mengacaunya. Kau carilah di hutan-hutan di mana pertapaan. Kau sebagai ponaannya, kau tahu di mana pertapaan Ki Slamet. Sudah aku cari semuanya, nggak ada. Ki Slamet ini memang sedang kalian sembunyikan. Tisan, mungkin Ki Slamet sudah muak, memang tidak mau bertemu dengan kamu. Ki Slamet, kalau dia tidak mau bertemu kamu, mungkin dia bisa telepatinya menghilang. Itu kamu tahu. Wah kamu, jelas kamu dia tidak mau menemui kamu. Kamu itu sudah menipu, datang sendiri. Slamet sudah bocorkan semua. Tidak pernah kalian itu langsung bertiga menghadap Ki Slamet. Ompong datang ke rumah kamu tidak ada. Datang lagi kamu pulang ke rumah, Ompong mungkin sudah cerita dihajar Ki Slamet. Kau berucap yang tidak tentang Ki Slamet, Memang kenyataannya di sana.
Aku pusing bang. Kalau tidak ada perlu lagi kau pergi sini, wajar kau. Aku tidak mau Ki Slamet tersinggung. Ki Slamet baru sadar di sana. Brengsek kau. Wajar Ki Slametnya. Wajar Ki Slamet tidak bisa mendidik kamu dengan baik di sana. Maafkan saya Ki Slamet. Kau mau pergi atau pergi kau sana? Hah? Aku tidak jadi bawa ini. Bawa, aku tidak sudi juga kau kasih rokok seperti itu. Pergilah kau dari sini. Dan ingat ya, jangan cari Ki Slamet di sini, ya. Hah? Biadab sekali kau ini, ya. Ini kau ya. Itu seperti itu tuh ponanya Ki Slamet ya. Datang ngamuk nyari Ki Slamet. Sudah nyari masalah lagi dia. Ya, harapan mereka itu supaya Ki Slamet ini terpancing. Nah, dia memang cari mati nih. Cari masalah dengan kami dengan tim dengan Bang Rey. Supaya dia minta digebukin, benar-benar minta dipukul-pukulin. Mengharap Ki Slamet ini berubah pikiran untuk membelah mereka dan menyalahkan kami. Ya, untuk menyalahkan kami timnya Bang Rey, supaya Ki Slamet itu ikut lagi ke mereka untuk jadi pimpinan mereka. Ya, akalnya memang Ki Slamet rupanya memang mau dibodoh-bodohi. Ya, ini ya, Tyson, si Ompong, si Supeng dan yang lain-lainnya ini ya, mencari ilmu dari kitab itu. Datang tidak mau senjata dia. Kalau dia memang mau celakai saya, dia harus datang bawa senjata. Datang berdua bertiga. Tapi dia ini licik supaya ini dipukuli. Saya tidak terpancing, saya pukul untuk mengusir saja. Saya tidak terpancing, ya, untuk memukuli dia sampai muntah darah ya, tidak sampai muntah darah lagi. Karena saya masih menghargai Slamet, ya, bagaimanapun itu dia ini ponakan Ki Slamet. Dia ini mengarahkan Ki Slamet untuk ikut dia lagi ya. Itu ya kawan-kawan ya. Ikuti terus perjalanan Tomblok ya. Karena setelah Ki Slamet ini sadar, mereka tetap tak terima Ki Slamet sadar dan untuk tetap Ki Slamet itu mau diajak untuk membela mereka ya. Terutama si Tyson ini ya. Itu kawan-kawan ya. Terima kasih ya. Jangan lupa jaga sholat ya. Banyak-banyak berselawat ya. Dan tetap bersyukur apa yang diberikan Allah kepada kita ya. Jaga kesehatan ya. Berhubung suasananya sudah tenang dan saya juga akan menghadap Bang Rey ya, karena kita tetap akan memantau Ki Slamet walaupun Ki Slamet ini bahasanya sudah sadar ya apa yang akan Bang Rey sarankan kepada kami mengikuti perjalanannya Ki Slamet dengan ante-antenya ini ya. Ki Slamet ini tetap berada di hutan, dia nggak mau di Padepokan kemarin, nggak mau di tempat kita, nggak mau. Sudah sama lah seperti Gimbul itu, dia orang itu memang biasa di hutan, tapi kita nggak bisa memaksakan ya. Karena Ki Slamet ini memang orangnya termasuk pertapa dia, mau tempat yang tenang ya, tidak mau diusik. Sebenarnya Ki Slamet ini orang baik sekali ya. Ya, tetapi dia seperti kita dengan saudaranya nggak mungkin membiarkan saudara kita di dalam disiksa ya, nggak mungkin ya. Kalau benar atau salahnya tetap kita akan membela ya. Itulah para sahabat-sahabat ya, ikuti terus perjalanannya Tomblok ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.